Seseorang dikatakan beriman, yakin, ya, meyakini kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kembali ke surah An-Naba. Kapan dikatakan dia beriman? Bukan sekedar cuma yakin, saya yakin Quran benar. Ya, semua orang Islam standarnya akan mengatakan Quran benar. Tapi bagaimana seorang Muslim dikatakan benar-benar beriman? Karena di Quran itu ada Muslim, ada mukmin, berbeda. Ada orang datang kepada Nabi. Quran surah ke-49 ayat 14. Ada beberapa kalangan orang Arab Badui datang ke Nabi, langsung mengkatakan, ya, kami beriman ya Rasulullah. Amanna. Turun ayat mengonfirmasi langsung dari Allah. Ya, karena kan pemilik hati siapa? Allah. Yang tahu isi hati kita siapa? Turun Quran surah 49 ayat 14. Ya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Lihat poinnya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulub. Sementara sebagian kalangan orang Arab Badui datang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman. Kata Allah, tunggu dulu. Katakan pada mereka, kalian baru berislam. Apa syarat Islam pertama? Syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu diucapkan oleh apa? Lisan. Nah, yang diucapkan di lisan ini turun ke kolbu enggak? Gitu. Kalau turun ke kolbu, nanti ada pembuktian. Makanya nanti Allah turunkan perintah-perintah dan larangan-larangan untuk membuktikan sudah ada iman atau belum. Untuk diekspresikan lewat bagian tubuh kita. Nah, itu pembuktiannya lewat amal. Amal yang didorong oleh iman itu yang disebut dengan amal soleh. Karena itu setiap perbuatan kita diatur, didorong oleh iman, dibuktikan. Maka turunlah kemudian perintah-perintah Allah yang disebut dengan ibadah itu. Ibadah itu sejatinya untuk menguji kita tuh punya iman atau enggak. Katanya beriman. Pembuktiannya apa? Maka turun ibadah. Nah, apa ibadah yang terkait dengan pembenaran Quran yang tadi kita tuliskan pada bagian yang pertama? Ya, meyakini kebenaran Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Maka pembuktiannya dengan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita selama berkehidupan. Karena itu oleh Allah, Quran tidak hanya disebut sebagai bacaan, tapi disebut sebagai pedoman hidup. Nah, pedoman hidup. Dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran disebut dengan hudan namanya. Tuh. Jelas? Ya, Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Tuh. Jadi desain Al-Quran itu bukan sekedar bacaan. Dibaca itu untuk memahami isinya. Bagaimana orang tahu isi kalau tidak bisa baca? Jadi baca itu adalah gerbang untuk mengetahui isinya. Dengan tahu, dipahami, diamalkan. Itu konsep dasarnya. Jadi ketika dikatakan pada bagian pertama perintah Al-Quran, kan? Tadi satu ya, perintah Al-Quran untuk meyakini seluruh kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, garis bawahi kata meyakini di situ. Iman, meyakini pada Quran, bukan sekedar yakin Quran itu benar, tapi butuh pembuktian. Pembuktiannya adalah dengan cara mencoba membaca, memahami pedoman Al-Quran ini dan mempraktekkan sesuai dengan kemampuan kita dan maslahat hidup kita selama kita berkehidupan.